Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rafi dari kelas 10 TKJ. Saya akan menjelaskan tentang konsep jaringan komputer. Dalam ilmu komputer dan teknologi informasi, dikenal istilah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program, dan perangkat keras seperti printer, hard disk, webcam, dan sebagainya. Berbeda dengan konsep jaringan dalam ilmu biologi, yaitu kumpulan sel yang fungsinya sejenis, komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer tidak harus sejenis. Komputer-komputer tersebut bisa saja memiliki tipe yang berbeda-beda, menggunakan sistem operasi yang berbeda, dan menggunakan program atau aplikasi yang berbeda pula. Tetapi, komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer harus memakai aturan komunikasi atau protokol yang sama. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing komputer dapat berkomunikasi yang baik dengan komputer lainnya. Protokol yang menjadi standar internasional adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tujuan jaringan komputer. Dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, stand-alone, jaringan komputer memiliki beberapa keunggulan antara lain: 1. Berbagi peralatan dan sumber daya. Beberapa komputer dimungkinkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti printer, hard disk, serta perangkat lunak bersama, seperti aplikasi perkantoran, basis data, database, dan sistem informasi. Penggunaan perangkat secara bersama ini akan menghemat biaya dan meningkatkan efektivitas peralatan tersebut. 2. Integrasi data. Jaringan komputer memungkinkan pengintegrasian data dari atau ke semua komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. 3. Komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar pemakai komputer baik melalui email, telekonferensi, dan sebagainya. 4. Keamanan, security. Jaringan komputer mempermudah dalam pemberian perlindungan terhadap data. Meskipun data pada sebuah komputer dapat diakses oleh komputer lain, tetapi kita dapat membatasi akses orang lain terhadap data tersebut. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengamanan terpusat atas seluruh komputer yang terhubung ke jaringan. Kriteria jaringan komputer. Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. 1. Jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. 2. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi 1. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. 2. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. 3. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti satelit Indo, Telkomsel, dan masih banyak lagi. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam proses data. 1. Jaringan klien server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. 2. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.